bahasanya Ustadz Farid itu dalam satu tarikan nafas. Ya Farid memang dahsyat. Coba lihat Mas, mengadakan hubungan ada intention kan Mas tadi dibaca awal dulu Pak. Pimpinan KPK. Takut orang ini. Pimpinan KPK dilarang. Pimpinan KPK dilarang. Satu, mengadakan hubungan artinya intention, will and written-nya itu masuk ke situ. Langsung atau tidak langsung, kelihatan nih dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungannya dengan perkara. Konteksnya tuh di situ. Jadi dengan alasan apapun tuh dalam kaitan dengan itu gitu. Jadi jangan kemudian dia menggunakan alih seolah-olah dengan alasan apapun tuh untuk kepentingan yang lain. Itu harus dikaitkan dengan konteks kalimatnya. Betul. Kalau membaca kalimat tidak benar, bagaimana kemudian warnainya gitu. Nah, itu yang bahaya. Ini ingin membenamkan KPK atau ingin mengangkat KPK? Kalau saya melihat ini untuk menghancurkan KPK karena garis api ya hilang, Pak. Bayangkan Pak, seandainya pasal itu tidak ada, artinya boleh dong pimpinan KPK bertemu pihak berperkara. Dan dia lupa dengan sejarah. Antasari Ashar, jadi korban pertama. Dalam kasus hukum. Karena kemudian ada indikasi dia bertemu dengan orang di tempat lain di luar negara ini, diduga di Singapura tuh saya tahu ya. Dan itu berkaitan dengan perkara. Betul. Alex tidak belajar dari sejarah. Merupakan sejarah. Memang Alex ini pandangan saya ya, dia orang yang merah dan tidak bisa dibina. Kurang lebih begitu. Berarti udah wajar Bang ya? Wajar. Dia tes dulu. Nggak lulus Bang? Dia tes jadi pegawai nggak lulus Bang? Itu 3 kali nggak lulus Pak. Berapa? 3 kali nggak lulus. 3 kali tidak lulus jadi pegawai KPK. Itu masuk penyelidik. Makanya saya pikir agak aneh juga kalau dia nggak percaya dengan penyelidik KPK, karena penyelidik KPK sudah pasti lebih pintar dari dia gitu. Buktinya dia masuk penyelidik nggak bisa kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini. Kali ini ternyata kita mesti harus bicara lagi soal KPK. Dan kembali lagi ini soal Alexander Marwata dan 2 pegawai KPK mengajukan judicial review ya ke MK untuk pasal 36 Undang-Undang KPK. Dan karena menurut saya ini hal yang penting untuk dibicarakan, maka kita akan bahas hal ini dengan Pak Bambang Wijayanto dan dengan Farid Andika. Apa kabar Pak BW dan Farid? Alhamdulillah Bang. Saya sudah membaca Pak BW sekilas ya, nggak saya baca semuanya sih tentang permohonan tersebut. Dan saya kaget ya, karena dalam permohonan ini kan sebetulnya yang diminta adalah yang pertama, pasal 36 itu dinyatakan tidak mengikat atau tidak berlaku lah gitu. Yang kedua, minta dimaknai. Dimaknai itu ketika pimpinan KPK gitu maksudnya mengadakan hubungan dengan tersangka atau yang mewakili tersangka atau yang mewakili. Jadi mewakili itu berarti maksudnya adalah ada sebagai utusan begitu. Bukan pihak berperkara yang dimaksud. Dengan maksud untuk meringankan. Jadi saya bingung. Ini yang pertama, kalau bicara pasal 36 sangat penting menurut saya. Kenapa? Karena kita berharap penanganan perkara oleh KPK itu betul-betul bisa diyakini punya kredibilitas yang baik. Punya terhindar dari konflik of interest. Ditangani dengan integritas. Dan ini harusnya KPK selama ini kan sudah menjadi teladan kan, kita bisa melihat faktanya memang cukup baik. Dan kalau seandainya ini dihilangkan, maka kepentingan tadi yang saya katakan jadi hilang nih Pak B. Yang poin pertama itu. Yang kedua, kalau dimaknai sebagaimana dimaksud oleh Alexander Marwata dan 2 permohon dari pegawai KPK, ini saya lihat kalau fakta perbuatan itu ada, itu sebetulnya masuk di pasal 21. Menghalang-halangi, merintangi, dan menggagalkan proses penyidikan dan penuntutan. Tidak perlu ada lagi pasal 36 sebagaimana dimaksud. Itu undang-undang tidak pidana korupsi maksud saya. Jadi apa ya? Gak pas ketika permintaannya atau permohonannya memaknai itu. Belum lagi kalau saya lihat bahwa saya meyakini permohonan ini semata-mata karena yang bersangkutan sedang ada kasus hukum. Yaitu bertemu dengan yang diduga pihak berperkara atas nama Eko Darmanto kalau nggak salah. Dan ini yang kemudian
mendasari untuk lakukan permohonan itu. Tapi dari beberapa hal yang saya sampaikan tadi, Pak BW bisa memberikan gambaran apa? Bukan ke calon pimpinan KPK. Ini Farid calon ketua, Pak. Ya deh. ini sama orang tua, Pak, kan? Sama orang tua kita harus hormat, ya kan? Falyatafadhal masykura. Apa yang dilakukan oleh Pak Alex itu sebenarnya bisa menunjukkan inilah konflik of interest. Dia lagi punya kepentingan, terus kemudian kepentingannya untuk melindungi dirinya dia, terus kemudian dia menggunakan institusi MK untuk melindungi kepentingannya. Dan mudah-mudahan MK mempunyai kesadaran bahwa dia sedang dipakai untuk melindungi kepentingannya. Dan itu sangat personal sifatnya, bukan karena kepentingan hajat hidup orang banyak atau kepentingan kemaslahatan yang luas. Dan ini bahaya. Orang cerdas yang tidak meletakkan masalah kemaslahatan bagi kepentingan dirinya dan menggunakan itu dia sedang menggunakan kesempatan itu. Dan itu juga lakukan di ujung akhir jabatannya. Terus kepentingannya apa gitu? Kepentingan konstitusionalitasnya bagi dia tuh apa? Nguatin KPK barangkali. Tambah kuat gak itu kira-kira ya? Bagian pertama itu. Terus bagian kedua, dia sedang mengingkari satu prinsip di dalam KPK. Kan di KPK disebut lembaga yang independen. Independen itu artinya dia harus melindungi kepentingan dirinya, profesinya, dan institusinya. Apa yang dia minta ini sebenarnya membuka tabir independensi itu. Kan independensi itu bukan hanya dari kekuasaan terhadap dia, bisa juga dari pihak-pihak lainnya. Betul. Jadi artinya kalau Pak Alex meminta itu, apakah dia tidak sedang mengingkari prinsip safeguardnya KPK gitu? Dia sedang membuka tabir itu sebenarnya. Dan itu mengerikan. Kalau itu sampai dibuka, artinya pimpinan KPK, siapapun yang menjadi pejabat di KPK, bisa bertemu dengan pihak lain lagi. Dan tabir api yang menjaga independensi itu sedang dipadamkan. Karena kita baru diskusi soal kebakaran yang sedang dipadamkan. Jadi bagian yang kedua, ini bahaya. Ini against principles of the independency yang harusnya dijaga oleh KPK. Terus yang ketiga yang juga penting, ini harusnya kan di sini ada teman lain nih Mas, bukan hanya Pak Alex. Ada teman lain yang dari apa namanya pegawai KPK. Dan kalau dilihat di situ pegawai itu pegawai yang kalau dilihat Mas, kepentingan konstitusionalisasi juga lemah. Ini kan dipakai untuk melindungi dari tindakan-tindakan orang-orang yang ada di penindakan tuh Mas. Betul. Iya kan? Supaya penindakan mestinya betul. Kalau orang-orang yang lain yang nggak ada di penindakan, urusannya apa gitu loh. Jadi kalau menurut saya legal standingnya ini harus dipertanyakan. Dan kan gini Pak BW, pasal 36 itu bunyinya kan mengadakan hubungan. Jadi bukan bertemu. Kalau bertemu kan bisa keadaan yang nggak terelakkan. Bisa keadaan yang karena suatu keadaan saja, bukan karena suatu perbuatan. Tapi kalau mengadakan hubungan berarti kan disengaja, direncanakan, dimaksudkan, diketahui apa yang atau wilayah-wilayahnya itu kelihatan sekali gitu loh Pak. Jadi menurut saya pasal ini sebetulnya cukup baik. Saya bicara dengan teman-teman, saya lebih sering menggunakan istilahnya pasal ini garis api. Garis api bagi pegawai KPK, terutama saya setuju tadi Pak BW bilang, terutama di bidang penindakan, untuk tidak boleh bertemu di luar tugas. Kenapa? Kalau tugas pasti ada surat tugas, pasti ada dasar yang betul-betul dilakukan karena undang-undang. Walaupun Pak BW, ada yang bilang begini, di ujung pasal 36 disebutkan dengan alasan apapun. Katanya begitu Pak BW. Tapi kalau dalam melakukan tugas, di KUHP pun ada perlindungan Mbak B. Ada pasal 50. Perbuatan yang dilakukan dalam rangka tugas tidak boleh dihukum. Kan begitu Mbak B. Jadi saya melihatnya itu tidak bisa dikaitkan dengan ini akan berbahaya buat pegawai KPK lainnya. Wah, saya membacanya tidak bisa dengan kalimat
perkata-perkata kan harus dalam satu rangkaian. Bahasanya Ustadz Farid itu dalam satu tarikan nafas. Ya Farid memang dahsyat. Coba lihat Mas, mengadakan hubungan ada intention kan Mas tadi dibaca awal dulu Pak. Pimpinan KPK. Takutnya orang ini. Pimpinan KPK dilarang. Pimpinan KPK dilarang. Satu, mengadakan hubungan artinya intention, will and written-nya itu masuk ke situ. Langsung atau tidak langsung, kelihatan nih dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungannya dengan perkara. Konteksnya tuh di situ. Jadi dengan alasan apapun tuh dalam kaitan dengan itu. Jadi jangan kemudian dia menggunakan alih seolah-olah dengan alasan apapun tuh untuk kepentingan yang lain. Itu harus dikaitkan dengan konteks kalimatnya. Betul. Kalau membaca kalimat tidak benar, bagaimana kemudian memaknainya gitu. Nah, itu yang bahaya. Tapi kan menurut saya MK jagolah kayak gini-gini. Jadi ini yang menjadi menarik untuk dikemukakan. Terus ada lagi sebenarnya tadi saya kepikiran gini. Mas, ini kan saat ini kita sedang ingin melindungi marwahnya KPK. Apakah tindakan dengan melakukan ini sebenarnya bagian dari perlindungan atau sini menghancurkan? Ini saya mau lihat motif nih. Ini motifnya itu melindungi diri sendiri Terus yang kedua ini ingin membenamkan KPK atau ingin mengangkat KPK? Kalau saya melihat ini untuk menghancurkan KPK karena garis api hilang Pak. Bayangkan Pak, seandainya pasal itu tidak ada. Artinya boleh dong pimpinan KPK bertemu pihak berperkara. Dan dia lupa dengan sejarah. Antasari Ashar. Jadi korban pertama. Dalam kasus hukum. Karena kemudian ada indikasi dia bertemu dengan orang di tempat lain di luar negara ini diduga di Singapura saya tahu ya. Dan itu berkaitan dengan perkara. Betul. Alex tidak belajar dari sejarah. Merupakan sejarah. Ya menarik sekali nih. Sekarang saya bicara dengan Farid nih. Farid ini Pak. Farid ini kan menarik Pak. Yang pertama dia ini dulu konsultan kepegawaian KPK. Yang kedua, dia bagian litbang, orang riset Pak. Yang ketiga dia bagian pengaduan masyarakat, lengkap kan Pak. Jadi wawasan dan pemahamannya saya yakin akan sangat lengkap. Dan dia bisa menjelaskan kenapa ada pasal ini. Itu saya ingin tahu. Saya sebetulnya ingin menanyakan ke Farid beberapa hal. Yang pertama, menurut Farid perlu nggak sih menangani perkara itu pimpinan tidak boleh ada konflik of interest. Ataupun pegawai, karena ternyata pegawai juga ada di pasal 37 kan, itu berlaku juga untuk pegawai. Itu perlu apa tidak? Kalau ada konflik of interest seperti apa? Contohnya nih, seandainya saya punya teman gitu, atau bukan saya lah, pimpinan KPK si A lah punya teman gitu. Terus kemudian, maksudnya si Alex. Iya lah Pak, kurang lebih gitu. Terus kemudian dia ingin melapor. Terus saya atau pimpinan KPK itu anggap aja inisialnya A gitu kan. A dan M gitu kan. Kemudian dia mempersilahkan masuk ke ruangannya melalui lift khusus gitu kan. KPK kan ada lift umum, ada lift khusus. Kalau tamu kan nggak mungkin lift khusus kan. Untuk dijemput, dibawa ke ruangannya seandainya nih ceritanya. Terus kemudian bicara bagaimana perkaranya, terus panggil orang bagian pengaduan. Itu yang begitu-begitu kan konflik of interest ya. Dan ternyata orang itu adalah orang yang sedang dalam proses pemeriksaan. Di penyelidikan atau di bagian tertentu yang bagian terkait dengan penyelidikan. Hal begitu tuh kan lumrah di Indonesia. Ini Indonesia gitu. Indonesia gitu. Iya kan. Kalau kita lihat kejadian seperti itu kan banyak terjadi. Di penegak hukum lain bisa jadi ada atau banyak bahkan. Terus kalau kita lihat apa sih yang salah? Hanya sekedar membantu. Toh juga laporannya terkait perkara korupsi. Kalau perkara korupsi kepentingan negara, ini kepentingan negara juga gitu. Terus problemnya di mana itu? Kalau kayak gitu itu, saya masih belum paham. Jawabnya repot ini. Begini Bang, pertanyaannya gini. Saya bukan penyusun undang-undang Bang ya. Saya memang konsultan dulu, tapi kan terkait dengan ASN. Tapi saya bukan penyusun terkait. Tapi selain integritas, Farid ahli loh. Dan Farid pernah menjadi sekjen WP yang salah satu membidangi tugas penegakan masalah etik dan masalah integritas. Iya Bang. Jadi begini Bang ya, pertama kan gini, kenapa sih pasal ini muncul gitu, rasa-rasanya kan, kenapa kok di aturan-aturan lain atau di lembaga lain tuh nggak pernah ada, kenapa di KPK ini muncul, kira-kira begitu ya. Ini kalau kita balik lagi, mungkin nih, kalau saya berbicara flashback itu sejarah,
KPK muncul itu kan menjadi sebuah harapan awalnya gitu Bang menjadi sebuah lembaga yang baru, independen dan ya mungkin bisa dikatakan sebuah lembaga yang ideal gitu yang yang baik dan hampir sempurna kira-kira gitu ya. Dan untuk membatasi itu perlu sebuah pagar yang tegas dan jelas gitu kan. Makanya muncullah pasal 36 itu bahwa pimpinan KPK dilarang gitu mengadakan pertemuan segala macam itu dilarang. Itu kenapa begitu tadi Bang? Terkait dengan konflik of interest itu menjadi penting gitu. Kenapa pimpinan? Kan gini, kalau misalkan penyidik yang bertemu tentu dalam rangka tugas gitu Bang ya. Dan ada prosesnya Bang. Kalau penyidik nggak tugas nggak boleh kan? Betul Bang. Gitu. Lidik, sidik. Oke, pertanyaannya kan keputusan itu ada di mana sih? Di pimpinan kan Bang? Artinya kalau misalkan ada pengaruh di sana, keputusan itu kan menjadi bias Bang. Iya. Makanya pimpinan konflik interest ya. Betul. Makanya dipotong tuh pimpinan tidak boleh bertemu, dilarang tuh. Nggak boleh sama dengan alasan apapun gitu. Walaupun terkait dengan kasus. Bukan hanya bertemu, mengadakan hubungan. Kalau nggak bertemu tapi chattingan ya kan? Mengadakan hubungan langsung maupun tidak langsung gitu Bang ya. Jadi benar-benar itu dilarang Bang. Jadi untuk menghindari hal-hal seperti itu gitu. Itu satu Bang. Terus yang kedua gitu pertanyaannya, kalau memang tadi yang Abang bilang ada orang ingin memberikan informasi Dewang melewati pimpinan gitu. Jadi dia kan lift khusus naik ke ruangan. Pertanyaan saya, lalu kalau dia begini kenapa nggak equal treatment Bang? Berapa banyak orang yang melapor nanti minta dong ketemu langsung dengan pimpinan semua. Iya betul. Kenapa yang ini harus dispesialkan? Kan teman Rit. Ya mau teman mau apa kan semua ada prosesnya Bang gitu. Makanya kenapa di KPK kan semua SOP, semua bisnis proses sudah berjalan, sudah diatur sedemikian rupa Bang. Jadi pimpinan nggak perlu cawe-cawe di awal. Kalaupun ada informasi, silakan saja kita punya tim Dumas kok. Masukkan saja lewat Dumas. Itu menunjukkan juga kan Bang, bahwa pimpinan itu percaya juga terhadap Dumas dengan prosedur yang ada. Jangan nanti dia bertemu lalu dipanggil Dumasnya. Kan orang Dumas pasti akan bertanya-tanya Bang. Bagian pengaduan masyarakat ini atensi pimpinan apa nih gitu. Akhirnya apa? Nggak bebas bekerjanya juga kan Bang. Seakan-akan ada titipan kan begitu Bang. Padahal kan gitu. Dalam mengerjakan sebuah kasus itu kan juga harus clear dan independen Bang. Objektif Bang. Harus prudent sekali gitu tanpa ada maksud apapun. Kan seakan-akan jadi kalau ada ini kan titipan gitu. Ini saya gini ketemu sama orang. Akhirnya apa? Bias tuh. Ini kasus bener atau enggak atau nanti yang namanya pegawai kan Bang, atensi ini kan biasa atensi pimpinan yang tadinya nggak ada bisa diada-adain kira-kira gitu Bang. Nah, jadi untuk menjaga hal-hal seperti itu makanya dibatasi sekali tuh Bang gitu. Kenapa sih harus pimpinan terlebih dahulu? Agar tadi karena ujung pangkalnya itu ada di pimpinan keputusan. Makanya pimpinan dilarang melakukan gitu hubungan langsung maupun tidak langsung nggak boleh gitu. Arit, kalau bicara Dumas kan, Bang. Mungkin Dumasnya masih di ruangan, jadi kan masih perlu waktu untuk menghubungi. Emang Dumas nggak standby di KPK itu gimana katanya? Dumas di KPK itu banyak Bang, saluran informasi via chat ada, WBS pun ada, di loket pengaduan ada. Orang tinggal pilih, email pun di ada. Di loket pengaduan ada. Ada. Bebas Bang. Kalau nggak salah dekat reception tuh ada bagian ini ya, bagian penerimaan pengaduan ya. Ada khusus ada ruang-ruangannya ya. Ada ruang-ruangan. Jadi kalau kita masuk gedung KPK dulu tuh yang merah putih gitu di sebelah kiri itu untuk pengaduan. Jadi mau diskusi langsung dengan. Jadi nggak ada alasan. Nggak ada alasan Bang. Jadi jadi tinggal bilang kalaupun itu misalkan kasus besar, sebesar apa sih kasus yang dilaporkan? Perasaan yang dulu-dulu kasusnya besar-besar semua juga gitu. Ya, menteri ada, ketua DPR ada, semua ada. Itu kan kasus-kasus besar semua gitu. Dan itu juga dengan jalur yang standar biasa lewat pengaduan, nggak harus lewat pimpinan gitu. Ya, Pak BW kan dari pimpinan juga kan. Dan telah merasakan bagaimana kondisi sebagai pimpinan ada pasal 36. Kan batasin tuh Pak B. Apalagi saya mendengar nih Pak Alex ketika menyampaikan di media juga mengeluhkan bahwa pasal 36 itu diskriminatif katanya. Kenapa? Karena penegak hukum lain pimpinannya bisa ketemu katanya. Walaupun saya nggak yakin emang boleh ya. Tapi menurut Pak Alex begitulah kurang lebih. Kalau Pak B gimana tuh? Soal dua hal tadi. Yang pertama apakah itu membatasi apa tidak. Yang kedua diskriminatif itu betul apa enggak? Satu, Pak Alex memang tidak pantas jadi pimpinan KPK. Dia cari aja penegak hukum lain kan. Kalau dia kan gitu Kalau dia menggunakan ukuran itu, karena ukuran di KPK kan sebagiannya memang dibangun dengan standar yang berbeda Mas. Jadi kalau dia memang seperti itu dia salah tempat itu. Tapi kok udah 10 tahun ya. Iya. 9 Pak, 9 tahun. 9. Kan 4 sama 5. Oh iya. Bapak dulu kan 4 tahun. 9 tahun. Betul. Saya lagi baca nih sambil Mas Novel itu. Di sini memang dikatakan, disebutkan pemohon Pak Alex
dengan seseorang secara sengaja menyampaikan, bertemu dengan seseorang secara sengaja melaporkan, menyampaikan laporan tindak pidana korupsi dan diterima secara resmi di kantor dengan disertai staf yang membidanginya. Pertemuan ini dilakukan sebagai kepenuhan tugas. Pertanyaan kayak tidak SOP. Sudah ada aturan, sudah ada SOP. Pak Alex melanggar itu. Dan SOP itu dibentuk sebenarnya bukan untuk diskriminasi, Mas. Ya. SOP itu dibentuk untuk mitigasi risiko, melindungi kepentingan pimpinan. Iya, iya. Apalagi kita pernah punya kejadian di KPK itu seperti itu, Pak Antasari Ashar itu. Iya, iya. Dan itu betul-betul akhirnya menjadi kasus besar. Jadi pertanyaan saya, kalau kemudian Pak Alex mengatakan bahwa dia merasa didiskriminasi, dia tidak merasa bahwa aturan itu justru untuk melindungi kepentingan dia. Oh iya, iya, betul, betul. Jadi ini mindset ini, Bos. Iya, iya. Antara salah paham dengan paham yang salah itu beda. Iya, iya, iya. Ini bukan salah paham, ini pahamnya salah, Mas. Iya, iya, iya. Jadi itu tadi Mas Novel dua kan pertanyaan. Kalau saya justru bagian dari perlindungan terhadap diri saya gitu. Iya, iya, iya. Kenapa kalau nggak begitu? Kan ada lagi, Mas. Kan di KPK tuh semuanya terbuka, semuanya ini gitu, kayak ada kaca semua gitu kan. Kalau orang sudah mau mengatakan kita udah pernah ketemu, terus bagaimana kita menyatakan bahwa kita independen dalam? Iya, iya. Betul, Pak. Kan bisa saja disertai staf lain itu adalah cover. Oke. Iya, iya, iya. Itu yang mesti dijaga. Jadi ini soal paham yang salah. Dan kalau udah pahamnya salah ya sudah. Iya, iya. Pak BW, saya sempat juga dalam konteks wawancara dengan media waktu itu. Ada yang bilang katanya Pak Alex itu ketika memutuskan untuk bertemu dengan pihak berperkara atau dengan seseorang ini yang katanya mau melapor, yang belakangan kemudian dinilai sebagai pihak berperkara, ini katanya izin pimpinan katanya. Saya kan belum pernah jadi pimpinan, jadi saya kan nggak tahu nih. Waktu itu saya bilang begini, kalau izin dengan pimpinan biasanya sepaham saya itu KPK itu akuntabel. Nggak pernah yang sekedar ngomong lisan-lisan, apalagi sesuatu yang beresiko. Apalagi kaitan untuk menerima seseorang dalam konteks hal-hal yang seperti itu. Tinggal ditunjukkan aja. Kalau memang itu ada tugas dari pimpinan yang lain, itu tinggal ditunjukkan fakta itu sehingga nggak menjadi persoalan gitu, Pak B. Kan ada yang disebut dengan kolegial. Dalam kolegial itu sebenarnya kenapa diperlukan kolegial itu juga mitigasi risiko dan sebenarnya untuk kebersamaan. Oke. Nah kalau izin pimpinan kan pertanyaannya kan selama ini dia nggak pernah sebut tuh pimpinan yang mana yang minta di ini. Iya, iya. Nah, kalau pimpinan yang punya paham yang salah repot juga kita. Iya. Sama pimpinan tapi pahamnya salah, agak repot juga. Memang biasanya itu harus izin pimpinan tuh artinya kolegial itu. Cuman saya nggak begitu yakin kolegial sistem ini dihidupkan pada saat seperti itu. Yeah. Dan yang kedua sebenarnya dalam kolegial system itu bukan sekedar izin loh, dia harus menjelaskan apa kepentingannya. Kan kalau bilang set gue izin ya mau ketemu ini, terus dia nggak jelasin kepentingannya apa. Dalam waktu periode saya itu kita jelasin ini ada kepentingan ini. Nah kepentingan ini maslahat bagi gue ini. Kalau nggak maslahat, terus kalau dia itu against daripada sistem itu, saya pernah punya ini Mas, saya pernah diperiksa oleh pengawasan internal. Gara-gara saya pergi ke Papua, istri saya dari Papua. Dipersoalkan kenapa bawa istri. Saya sudah bilang sama istri saya, jangan pergi sama-sama saya. Nggak apa-apa pergi sama-sama saya. Mas, tiket saya pesan sendiri Mas. Waktu pergi ke bandara, saya nyupirin sendiri tuh, saya nggak kasih tuh supirin. Saya pergi sendiri sana. Terus udah gitu, saya di sana itu pergi ke tempat itu, istri saya bikin hotel sendiri sama teman-temannya sendiri. Itu pun saya diperiksa loh sama pengawas internal. Jadi titik api itu, ini pergi sama istri sendiri Bos, bukan ketemu sama orang yang punya perkara itu. Itu pun dijaga gitu loh. Betul. Tapi marwah itu betul-betul untuk melindungi itu. Saya diperiksa, saya jelasin semua. Tiket beli sendiri, pesennya sendiri, nganternya sendiri. Di sana dia aku nggak pernah ngajak istriku makan juga di situ. Jadi semua yang itu di ini sendiri aja saya masih diperiksa loh. Kalau yang beginian nggak diperiksa,
ini pertanyaan saya sebenarnya, ini pernah dipikirkan nggak sih sama pengawas internal KPK? Iya, saya nggak tahu, mestinya ini pelanggaran etik berat harusnya ya. Atau mungkin karena Dewas merasa ini ini pidana, makanya biarinnya gitu, mungkin kali begitu ya. Tapi gini Rit, saya mau tanya sama Farid lagi nih. Kalau kita lihat kan ada 2 pegawai KPK nih yang lain. Saya nggak tahu di bidang apa. Satunya Birohukum nggak salah ya. Satunya staf sekretariat nggak salah ya. Kalau melihat dari 2 bidang itu, saya kok tidak melihat 2 itu adalah bidang penindakan ya. Tapi saya mencoba lah mengira-ngira gitu. Berbaik sangka. Dan berbaik sangka lah. Dan kemudian saya coba mensimulasikan kira-kira kondisi seperti apa yang akan bisa berdampak yang menyusahkan atau membuat sulit atau menjadi ancaman. Ancaman dalam konteks kutip maksudnya digunakan untuk menyerang ya. Dengan pasal 36 itu saya nggak menemukan. Karena seandainya nih saya penyidik bertemu dengan tersangka dalam konteks penggeledahan kan bertemu pasti kan? Betul Bang. Tapi kan saya ada surat tugas, surat penggeledahan, surat penyidikan segala macam. Kecuali saya bukan nangani perkara, bertemu dengan pihak perkara yang sengaja, itu bisa menjadi pidana. Jadi saya tidak melihat peluangnya untuk bisa menjadikan pasal itu membuat masalah buat diri saya. Kalau saya sebagai pegawai KPK. Betul Bang. Jadi begini. Melihat satu lagi, Rit. Gimana Bang? Melihat kondisi itu, saya khawatir nih pegawai KPK 2 orang itu justru dia melanggar kode etik. Kenapa? Karena seandainya upaya yang dilakukan itu berhasil, seandainya nih, justru malah tujuannya membuat KPK menjadi tidak punya garis api yang kuat, membuat independensi KPK menjadi berkurang dan kredibilitas penanganan perkara menjadi turun. Nah, gimana Farid pandangannya? Itu kan versi abang Bang. Iya juga, betul juga ya. Jangan-jangan salah gitu ya. Mestinya bagus, lebih leluasa gitu ya. Oh iya juga. Yang pertama gini Bang, terkait tadi ada peluang atau tidak Bang ya. Jelas kalau misalkan kan gini, pasal itu kan lebih spesifik. Sebenarnya dari sekilas kita baca paham lah bahwa itu kan tujuannya terkait dengan penindakan kira-kira penanganan kasus gitu ya. Bukan di bidang-bidang lain. 2 pegawai ini kan bukan ada kaitannya dengan kasus gitu. Bahwasannya saya dulu pernah di Litbang gitu. Kita datang ke beberapa daerah untuk melakukan riset, kajian gitu. Dan bertemu dengan orang-orang yang berperkara bahkan gitu. Udah beberapa kali diperiksa pernah kita lakukan. Tapi kan tadi dasarnya adalah kita surat tugas dalam rangka melakukan kajian. Itu pun gak ada masalah. Maka memang pertanyaannya memang benar kata Abang. Ya 2 orang ini ngapain gitu loh. 2 orang ini kenapa? Dan saya khawatir gini Bang. Jangan-jangan gitu. Yang satu kan itu di sekretariatnya pimpinan Bang. Jangan-jangan yang satu juga tertekan kan Bang. Karena yang minta bosnya langsung kira-kira begitu. Lah Alex ini kan kalau mau buat saya Bang ya. Kalau mau ya kayak Gufron aja kemarin. Terkait dengan umur dia maju aja sendiri gitu. Atas nama dia sendiri itu lebih gentle gitu. Jangan juga ngerek-ngerek yang lain gitu. Ini kan kayak ngais-ngais ayo. Jangan-jangan tadi dia menggunakan relasi kekuasaannya Bang. Sebagai pimpinan untuk memaksa kan gitu. Itu mungkin terjadi kan Bang. Ini kan makin ngawur lagi nih pimpinan kayak begitu. Jadi saya rasa nggak ada kaitannya tuh antara 2 pegawai itu. Satu, setahu saya dia di pengawas internal dulu, mungkin sekarang inspektorat. Tapi infonya dia lagi ditugaskan jadi PLT katakanlah di Birohukum kalau nggak salah. Saya tuh kalau nggak salah Bang. Tapi yang pasti dia itu di orang pengawas internal dulunya gitu. Ya nggak ada kaitannya juga. Seandainya pun gitu dia memeriksa nih. Misalkan ada diduga ada penyidik bertemu dengan pihak berperkara gitu, mengadakan janjian, mengadakan hubungan langsung. Dia diperiksa, penyidiknya diperiksa, si calon tersangkanya diperiksa. Lah dia juga kan melakukan tugas juga Bang. Jadi nggak mungkin maksudnya nggak mungkin diserang tadi kata Bang, nggak mungkin gitu. Ini kan aneh memang Bang, aneh gitu. Ada norma yang disembunyikan atau disamarkan. Gimana Pak? Pasal 37 itu kan merujuknya ke pasal 36. Iya betul. Untuk yang bukan pimpinan. Tapi dia tidak boleh melepaskan diri dalam konteks 36 mengadakan hubungan langsung yang tidak langsung dengan tersangka dan pihak lain yang ada hubungannya dengan perkara. Nah, tetap harus ada itu kan Pak. Ada case-nya gitu loh. Jadi kalau dia nggak ada case-nya tuh urusannya apa? Jadi tetap 2 orang ini menurut saya legal standingnya nggak masuk nih 2 orang ini. Jadi kemudian saya mencurigai, saya setuju sama Farid, jangan-jangan 2 orang ini atas relasi kuasa itu tidak punya kebebasan untuk bertindak independen dan dia juga salah.
Dia tidak menjaga independensinya di hadapan pimpinan. Iya, itu memang dan saya khawatir lah kalau pasal 36 ini kemudian ditiadakan, itu tentu batasan bagi pegawai KPK itu akan semakin nggak ada. Pasal itu ada pun masih kita temukan kasus Robin gitu. Iya, betul Bang. Kasus dan saya yakin nggak cuma satu itu, banyak kasus-kasus seperti itu. Dan itu kemudian menjadi sesuatu yang sangat memalukan sekali karena ternyata ketika bertemu dengan pihak berperkara bisa negosiasi gitu. Bisa kemudian terjadi korupsi dalam penanganan perkara. Ini kan sesuatu hal yang berbahaya sekali dan Pak Dewi. Bukan hanya Robin dong. Mas Novel lupa dengan bos sahabat baiknya. Firly juga gitu. Oh, benar juga ya. Tapi Firly kabarnya kemana, Rit? Aduh. Katanya lagi bikin lembok katanya. Lagi lembok durian Bang ya. Iya. Saya sempat lihat fotonya sedang bikin lembok durian. Tapi memang saya berpikir begini Pak BW. Memang kasus-kasus di KPK ini kan mesti harus diusut tuntas semuanya. Yang dengan begitu yang paling penting adalah deterrent effect dan pembelajaran lah. Jangan sampai pola-pola seperti itu dilakukan yang itu akan menghancurkan KPK. Dan pasal 36 pengawasan internal KPK yang zero tolerance dan Dewan Pengawas yang seharusnya bekerja dengan betul-betul dengan sungguh-sungguh dan optimal, bukan hanya sekedar bekerja tapi progresif lah, proaktif bisa mau melakukan tugasnya. Itu penting agar KPK-nya semakin kuat dan bisa dipercaya lah kurang lebih. Bang, ini tadi saya menyambung istilah faham yang salah dari Pak BW ya. Di salah satu poin gugatan dari Alex itu gitu, ada dua Bang yang disebut. Kasus yang mirip gitu. Pertama disebut kasus Nurul Gufron. Bahwa dia melakukan hubungan tidak langsung Bang ya, via SMS ke pihak berperkara katanya. Waktu itu kan di kasus Kementan kan, ditanya masalah mutasi jabatan, dia lupa gitu. Hukumannya kan bukan sekedar itu, bahwa dia melakukan relasi kuasa kan, menanyakan jabatan ya sekarang tadi Bang, dia ketua KPK, pimpinan KPK menanyakan yang dulu Abang pernah bilang, yang tadinya nggak mungkin dimutasi pun jadi dimutasi kira-kira begitu kan, gitu. Itu satu. Yang kedua juga dia menampilkan cerita bahwa Firly bertemu dengan Menteri Pertanian, gitu. Padahal pertemuannya kan itu belum kasus gitu. Dia lupa gitu. Dia jadi tersangka kan karena dia menerima uang gitu dari menteri. Kalau tadi kan ini salah paham atau paham yang salah. Jadi contohnya pun salah gitu. Salah Bang gitu. Ini contohnya pun ya, problem gitu. Ya, kacau. Dan memang dari awal sih gini Rit ya. Saya kalau melihat Alexander Marwata ini memang dari awal ini bermasalah saya melihat. Saya pernah di suatu kasus expose ya, dia punya pandangan yang nyelenehnya itu parah. Bahkan seandainya auditor yang baru lulus pun pendapatnya pasti nggak seperti itu gitu. Jadi dari situ saya melihat memang Alex ini pandangan saya ya, dia orang yang merah dan nggak bisa dibina. Kurang lebih begitu. Berarti udah wajar Bang ya? Wajar. Dia tes dulu. Nggak lulus Bang? Dia tes jadi pegawai KPK. Nggak lulus Bang? Itu 3 kali nggak lulus Pak. Berapa? 3 kali nggak lulus. 3 kali lulus jadi pegawai KPK. Iya. Itu masuk penyelidik. Makanya saya pikir agak aneh juga kalau dia nggak percaya dengan penyelidik KPK, karena penyelidik KPK sudah pasti lebih pintar dari dia gitu. Buktinya dia masuk penyelidik nggak bisa kan? Jadi pimpinan bisa. Tapi kebetulan bisa apa Mas, lagi. Ya alat ukurnya kan beda Bang. Ya. Mas Emil mengatakan pimpinan jauh lebih rendah. Enggak, saya nggak pengen ngomong gitu. Ampun Pak BW. Enggak bisa aja kan pimpinan tertentu. Iya. Saya tadi mau ngomong gitu langsung kepikir itu. Saya agak ubah ngomongannya, tapi Pak BW tegur langsung. Baik Pak BW, Farid, ini tentunya menarik untuk dibincangkan dan kita berharap semoga KPK semakin kuat dan hal-hal yang seperti ini nggak terjadi lagi. Setuju, Terima kasih. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.